Sebelum merakit PC, kita akan lihat dulu peralatan apa aja yang kita gunakan ya. Di sini sudah saya bongkar satu PC yang nantinya akan saya rakit. Pertama ada motherboard ya. Motherboard ini adalah tempat untuk melekatnya perangkat-perangkat keras yang ada di CPU. Ini adalah tempat untuk prosesor. Kalau ini untuk tempat RAM, slot untuk menempatkan RAM. Di situ ada sound card ya, untuk letak sound card dan LAN card. Kemudian ini untuk VGA card ya. Itu adalah baterai CMOS. Nah, di sini motherboard yang saya gunakan adalah motherboard yang onboard ya, dimana semua port-port yang ada di dalam CPU itu sudah ada melekat di atas motherboardnya, jadi tidak perlu kita tambah lagi seperti mouse ya dan keyboard. Kemudian ada parallel port, VGA portnya ya, kemudian ada port USB, kemudian RJ45 untuk LAN card ya. Di sini ada sound card juga. Jadi dia semua sudah melekat di motherboard itu sendiri, jadi tidak perlu kita beli lagi. Kalau mau untuk tambahan bisa ya, untuk tambahan kita bisa membelinya. Dan di sini ada RAM. RAM di sini saya pakai yang DDR3 ya. Di sini ada keterangannya, bisa kita zoom. Ini ada DDR3 ya. RAM itu bisa kita pakai mulai 1, 2, atau 4. Lalu ini ada baterai CMOS. Baterai CMOS ini untuk melakukan fungsinya adalah untuk menyimpan sistem ya. Jadi kalau baterai CMOS nggak ada, kita nggak bisa jalan, komputernya nggak bisa hidup. Nah, di sini ada hard disk. Hard disk itu kita pakai tergantung dengan berapa kebutuhan kita ya. Di sini hard disk yang saya pakai adalah hard disk jenis SATA. Ya, hard disk SATA, dimana kabel yang digunakan adalah kabel SATA. Oke, lanjut. Di sini ada heatsink. Heatsink fungsinya adalah sebagai kipas pendingin untuk mendinginkan prosesor ya, supaya laju prosesor itu tidak terlalu panas karena didinginkannya. Nah, ini ada prosesornya. Di sini saya pakai prosesor Intel ya, produk dari Intel. Ya, bisa kita lihat. Dia jenis prosesornya adalah model soket ya. Nah, di sini ada juga power supply. Menyediakan arus 22 volt 60 Hz. Ya, power supply bebas ya, kalau ada yang lebih tinggi juga boleh, tapi sesuaikan dengan perangkat-perangkat yang lainnya. Nah, power supply adalah penyuplai arus dari listrik ke CPU. Nah, ini dia alat-alat yang kita pakai untuk merakit. Dan ini ada kabel SATA. Kabel SATA dia lebih kecil bentuknya daripada kabel ATA ya. Di sini untuk menghubungkan hard disk ke motherboard. Dan selanjutnya ada casing ya. Casing ini adalah untuk melekatkan semua perangkat yang ada dalam CPU. Oke, itu dia tadi alat-alatnya. Dan alat bantunya adalah obeng. Obeng di sini kita pakai obeng plus ya. Fungsinya untuk membuka baut atau skrup yang ada di yang untuk menempelkan perangkat-perangkat ya. Nah, ini ada bautnya seperti ini. Baiklah, kita akan mulai aja merakit komputernya. Nah, kita siapkan casingnya dengan posisi seperti ini ya. Kabel-kabelnya kita singkirkan dulu. Yang pertama kita pasang dulu motherboard ya. Motherboard kita pasang di casing. Pasang motherboardnya dulu di casing. Kita pasang
bautnya ya, menggunakan obeng. Setiap lubang-lubang tempat baut ya kita pasang agar motherboardnya melekat dengan sempurna, tidak lepas nanti saat digunakannya. Ya, kita pasang satu persatu ya bautnya, ya, lubang-lubang tempat bautnya. Ya, sudah selesai untuk pemasangan motherboardnya. Kita lihat. Sekarang kita akan pasang prosesor ya. Prosesor di sini digunakan adalah jenis soket. Nah, ini adalah prosesor. Soket ya, soket prosesor. Kita buka aja kelasnya, kemudian buka. Masukkan prosesornya sesuai dengan bentuknya ya, jangan kebalik. Oke, ditutup, lalu kuncikan soketnya. Sudah, lalu kita pasang heatsink atau kipas pendinginnya ya di atas prosesor. Kalau kita punya pasta atau silikon gel itu ya, dia letakkan di atas prosesor untuk menghubungkan ke heatsinknya tadi, supaya dia dapat meredam panas. Jadi nanti saat digunakan prosesor itu tidak terlalu panas ya, karena ada tadi silika gelnya tadi atau pasta pendinginnya. Nah, kita kunci putar heatsinknya supaya tidak lepas ya. Selanjutnya kita pasang adalah sambungan ke motherboard ya, agar dia terhubung ke motherboard. Itu terhubung arus dari motherboard ya. Nah, itu adalah portnya. Kemudian kita akan pasang RAM ya. RAM, memori RAM di sini. Saya pakai DDR3. Ya, slotnya ada di sini. Pemasangannya sesuaikan dengan slotnya ya. Ya, kita akan pasang. Kalau sudah benar pemasangannya, kita kunci slotnya. Kiri RAM itu ya, yang berwarna putih. Kita kunci. Nah, sudah terpasang RAM-nya, kita akan selanjutnya akan pasang hard disk ya. Hard disk ini saya letakkan di casing. Ini adalah tempat menempel hard disk. Pasang power supply. Di sini tempat power supply. Ini adalah power supply yang akan kita pasang di dalam casing. Kita masukkan power supply-nya. Ya. Kita tidurkan aja lagi casingnya agar gampang ya masangnya. Sudah pas posisinya. Kita
tinggal pasang bautnya, baut untuk melekatkan power supply di CPU ya. Pasang power supply-nya. Yang terakhir adalah kita pasang baterai CMOS. CMOS tempatnya di sini ya. Baterai CMOS. Oke. Lalu kalau sudah terpasang, kita akan pasang yang terakhir adalah panelnya ya. Port panel. Kita pertama kabel SATA dulu yang menghubungkan dari harddisk ke motherboard. Nah, kita colok saja di portnya. Kita akan pasang panel ya. Ini untuk power switch, switch. Sini ada reset switch. Kelihatan nggak sih? Agak ngeblur ya. Ini reset switch. Lalu ada lagi power lamp dan ngeblur ya. Ini untuk LED ya. Kita akan pasang di tempat panelnya dan ini di LED ya, harddisk untuk indikator lampu harddisknya. Kita akan pasang di panelnya ya, ini ada reset switch ya, itu adalah panel switch, kemudian ada harddisk. Nah, untuk pasang kita selanjutnya adalah power switch ya, kita pasang di sebelahnya, itu berhadapan dengan power LED ya. Nah, ini ada indikator LED-nya, kita colokin aja di panelnya.
kita akan pasang penghubung dari power supply ke motherboard ya. Ini potnya, pasang saja, sesuaikan dengan potnya. Kemudian dari power supply ke hard disk. Nah, ini kebetulan CPU yang aku pakai putus ya. Nah, ini dihubungkan ke heatsink, ke motherboard, teman terhubungnya ke heatsink ya, agar kipasnya mendapatkan arus. Oke. Terakhir, kalau sudah selesai dirakit, kita akan tutup casingnya. Nah, saya tutup. Nah, kita tinggal pasang bautnya. Pasang bautnya menggunakan obeng ya, supaya dia rekat, tidak terbuka nantinya. Oke. Nah, casing kita sudah terpasang. Artinya perakitan komputer kita sudah selesai, sudah bisa digunakan ya. Sampai di sini video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.